Booty Jill has all. Hey. Selalu tersenyum dan berpikir indah. Ketemu lagi dengan Senyum Om Bahar. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Bapak Kadis Pariwisata Kota Medan. Beliau, mari kita sapa Bapak Agus Suryono. Begitu ya Pak? Ya, benar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah. Bapak, ini kami sangat berbangga Bapak memiliki waktu untuk bincang-bincang di podcastnya Om Bahar. Ya. Tentunya banyak yang ingin kami serap, informasi dan sekaligus edukasi apa yang bisa kita sampaikan tentang dunia pariwisata di Kota Medan. Ya. Bapak bisa memulainya, silakan Pak. Baik, terima kasih Om Bahar. Kita bicara pariwisata Medan dulu. Tapi sebelumnya harus saya sampaikan dulu, salam pariwisatanya Kota Medan. Oh iya. Salam pariwisatanya Kota Medan sudah kita sosialisasikan beberapa tahun belakangan ini Om. Iya. Jadi Om, kalau saya sampaikan Colorful Medan, itu branding pariwisatanya Medan yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata. Om Bahar jawab ahoy. Ahoy. Siap. Sebagai kearifan budaya lokalnya Medan. Siap Pak. Iya. Baik, kami sampaikan dulu. Salam pariwisata Medan, Colorful Medan. Ahoy. Iya, terima kasih Om. Itu kita menggambarkan kondisi Medan yang begitu multikultural kebudayaannya. Jadi Kementerian Pariwisata menetapkan branding pariwisata untuk Kota Medan dan sangat tepat. Sangat tepat dengan keanekaragaman budaya, dengan begitu multikultural lah. Warga masyarakat Kota Medan. Betul. Cuma kita juga harus mengangkat kembali kearifan budaya lokalnya Medan. Jadi makanya tadi harus jawab ahoy. Ahoy itu dari Melayu ya Pak? Sebagai salamnya orang Melayu. Suku Melayu. Kita sebagaimana diketahui Medan sebagai kota yang ada di Tanah Deli ini, dengan kearifan budaya lokal, dengan peninggalan-peninggalan sejarah, peninggalan peradaban yang masih sampai saat ini masih ada, itu dengan budaya Melayu. Jadi kita harus tegakkan kembali, harus kita edukasi masyarakat bahwa ada kearifan budaya lokalnya Medan. Sekalipun kita kota yang begitu majemuk, begitu multikulturalnya warga masyarakatnya, tapi kearifan budaya lokal itu harus diketahui oleh anak bangsa, oleh generasi muda yang akan datang. Oleh karenanya kami membuat salam pariwisata yang tentunya ini mempunyai nilai-nilai edukasi dan akrab ya. Iya, mempunyai nilai edukasi kepada anak bangsa. Begitu Om, kalau cerita awal pariwisata Medan. Baik, berarti kita kan langsung ke persoalan bahwa sekarang ini kan Medan itu sangat banyak sekali seni budaya yang dilestarikan dari berbagai etnis yang ada. Tentu kami yakin bahwa Pak Kadis ini pasti repot ini, luar biasa. Tapi semangat luar biasa. Saya dengar Pak Kadis ini punya semangat, yang penting karya. Terima kasih. Begitu ya. Terima kasih. Begitu. Sekarang konsepnya bagaimana ke depan ini? Ya, ini kita saat ini memang terkendala dengan kondisi pandemi yang ini sudah pandemi yang mendunia pula ini. Bukan hanya wilayah Medan, bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Tapi nggak salah Om, kalau kita sampaikan dulu pantun. Pantun tentang pandemi nih. Iya, mantap. Pantun tentang pandemi. Indonesia, Ibu Pertiwi. Pesona wisata, menawan hati. Cakep. Colorful Medan, majukan negeri. Protokol kesehatan tetap patuhi. Luar biasa. Itu menghadapi pariwisata saat ini harus tetap menggunakan protokol kesehatan. Satu lagi boleh Om? Boleh. Wisata sehat tiada ragu. Protokol kesehatan tetap patuhi. Pakai masker tak usah jemu agar terhindar dari pandemi. Kebetulan mohon maaf karena di studio kami bisa tidak menggunakan masker karena juga harus lancar kita ngomongnya, harus bertatap muka, tapi tetap menjaga jarak. Kita tetap ada jarak sekitar 2 meter ini. Jadi
harapan kita dalam pengelolaan pariwisata saat ini, kita terus berjuang melalui gugus tugas, melalui Satgas COVID-19 Dinas Pariwisata Kota Medan. Kita terus mengedukasi masyarakat agar tetap melaksanakan protokol kesehatan, Om. Jadi cerita tentang pariwisata, Om, Medan memang kita akui tidak memiliki objek wisata alam. Itu harus kita akui. Tidak mempunyai objek wisata alam kecuali saat ini ada baru dikembangkan wisata di pesisirnya utaranya Medan. Ada ekowisata mangrove, ada juga mangrove yang ada di itu yang ekowisata ada di Belawan Secanang, kemudian ada yang di Belawannya, yang di Belawannya, yang di sana juga sudah kita tetapkan sebagai destinasi baru. Destinasi baru menikmati alamnya, mangrove-nya Kota Medan. Kita sudah pernah membawa sampai 100 agent biru perjalanan. Baik dari Indonesia maupun kawasan ASEAN, bahkan dari Vietnam. Sudah ada yang kita bawa ke sana untuk melihat kondisi alam. Untuk melihat destinasi tersebut sudah menjadi destinasi yang layak jual atau tidak. Ya alhamdulillah mereka menyatakan sudah bisa dijadikan destinasi, tinggal kita menyikapinya. Dukungan kita semua, dukungan warga masyarakat menjadikan kawasan mangrove Belawan sebagai kawasan wisata alam yang baru. Itu yang ada di Kota Medan. Seluruhnya hampir yang lainnya hampir tidak ada. Jadi kita lebih mengembangkan wisata-wisata heritage, wisata budaya, dan yang paling luar biasa sebenarnya kekuatan Medan ini adalah wisata kuliner. Kuliner ya? Iya, wisata kuliner yang punya jargon enak dan enak sekali. Enak. Kalau bahasa Medannya enak dan enak kali. Enak dan enak kali. Iya, itu bahasa Medannya. Jadi bahasa Indonesianya enak dan enak sekali. Jadi kalau di luar itu ketika ada orang makan tidak enak sekali berarti bukan makanan Medan. Bukan makanan. Iya. Paten. Iya itu Om. Itu yang kita kembangkan. Kemudian dari sisi budaya. Sisi budaya ini luar biasa sebenarnya. Selain berbasis budaya lokal Melayu, budaya masyarakat Kota Medan ini banyak dipengaruhi oleh budaya-budaya lain, budaya pendatang yang datang ke Kota Medan. Yang walaupun sebenarnya sudah turun-temurun ini, sudah 3-4 generasi. Jadi sangat luar biasa. Medan selain memang berbasis budaya lokal, budaya multi etniknya sebenarnya yang luar biasa. Inilah menciptakan karakternya orang Medan, menciptakan termasuk tadi hasil karyanya kuliner ini. Kuliner ini bersentuhan melalui kebudayaan yang ada, sehingga menimbulkan kuliner-kuliner yang rasanya enak dan enak sekali tadi. Jadi itulah kekuatan pariwisata Medan, Om, kalau cerita tentang pariwisata. Baik, tentunya banyak lagi yang sangat bisa dibanggakan. Iya. Karena SDM-nya juga sangat mumpuni sebenarnya. Iya. Tentang SDM, kawan-kawan seniman, tentang tokoh-tokoh, kebudayaan yang di Medan, bagaimana ininya? Ya, terima kasih banyak sekali mendukung, memberikan warna kearifan budaya lokal sebagai daya tarik wisata. Karena kita tidak cerita pembinaan ini, Om. Kalau kita cerita budaya, kita cerita pelaku budaya yang profesional, yang sudah menjadi satu seni pertunjukan untuk menjadi daya tarik. Baik bagi wisatawan yang datang langsung maupun sebagai sarana promosi pariwisata. Iya, betul. Nah, jadi ini tentu peran serta rekan-rekan semua, para seniman yang ada, budayawan yang ada di Kota Medan, yang sudah mumpuni dan bersikap profesional, itu yang kita gunakan sebagai jargon-jargonnya pariwisata Kota Medan. Jadi terima kasih nih dukungan para kebetulan Om juga ini ya, Ketua Dewan Kesenian Sumatera Utara yang berkedudukan di Medan. Jadi terima kasih pada para seniman dan budayawan mendukung
mendukung program pemasaran, program promosi pariwisata Kota Medan. Itu Om, kalau dukungan seniman ya. Baik, terima kasih. Kami juga tentu merasa bangga kalau selalu dilibatkan. Ada yang menarik di beberapa tempat di Medan ada kantong-kantong kesenian, kantong-kantong budaya. Apakah semua sudah tersentuh sehingga edukasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata sudah sejauh mana kira-kira Pak? Kita harus tegakkan juga garisnya ini Om. Harus kita tegakkan juga, harus kita buat batasannya. Bahwa edukasi yang kita laksanakan adalah edukasi branding. Edukasi kekuatan nilai-nilai budaya atau hasil seni karya ini yang menjadi alat promosi pariwisata. Kepada kalau edukasi pembinaan kepada pelaku-pelaku budaya, pelaku seni di Kota Medan tentu ada dinas tersendiri yang ngurusinya. Kita bukan kewenangan Dinas Pariwisata, ada Dinas Kebudayaan di Kota Medan. Jadi kami memanfaatkan ini menggunakan hasil karya kita, hasil karya para seniman di Kota Medan sebagai alat promosi, sebagai kekuatan promosi pariwisata Kota Medan. Itu Om kalau. Baik, terima kasih ya Pak. Baik, kita sudah mulai mendalam bahwa pariwisata itu menjadi ini sekarang ya primadona sebenarnya ya. Nah, kalau saya tidak salah, karena sejauh ini pariwisata Kota Medan sangat digandrungi banyak orang. Dan yang menarik saya bisa melihat ada beberapa kegiatan event-event yang bersifat dari mulai tingkat daerah, nasional bahkan ASEAN. Yang terakhir saya ikut menyaksikan pagelaran yang di Istana Maimun itu, pagelaran Melayu itu. Gemes. Nah. Gelar Melayu Serumpun. Ya, bisa cerita Pak, silakan Pak. Ya, kita cerita budaya, cerita kekuatan kemajemukan warga Kota Medan. Tentu ini semata-mata kalau kepentingan di Dinas Pariwisata untuk kepentingan promosi pariwisata. Jadi sebenarnya pariwisata ini luas. Semua bisa dipariwisatakan, semua sektor. Baik olahraga, pendidikan dan sebagainya. Kesehatan juga bahkan. Jadi kebetulan kan yang saya sampaikan tadi memang kearifan budaya lokalnya Kota Medan adalah budaya Melayu. Jadi kita membuat event yang memang kawasan Nusantara ini kawasan yang berbasis budaya Melayu kan, dari mulai Semenanjung Malaysia sampai ke Sulawesi. Jadi kita membuat event gelar Melayu Serumpun yang terakhir memang sudah diikuti oleh 6 negara. Oleh 6 negara dari mulai Korea Selatan, Thailand, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam dan Indonesia sendiri. Jadi sudah 6 negara. Kalau kemarin tidak ada wabah, tidak ada pandemi ini, kemungkinan targetnya akan diikuti oleh 8 negara. Tapi terpaksa kita tunda menjadi tahun depan setelah pandemi ini berakhir. Jadi ini kegiatan internasional kita selain ada kegiatan-kegiatan lainnya. Baik, luar biasa sebenarnya. Karena sebenarnya tinggal pariwisatanya tinggal mencari lagi, membentuk lagi event-event lain yang bisa menghadirkan Wisman dan Wisnus. Itu kira-kira ya. Jadi gini Om, ini kadang-kadang juga memang jangan terlalu sempit. Ketika buat event harus terukur berapa wisatawan yang datang, berapa Wisman yang datang. Kalau nggak banyak yang datang nggak berhasil, bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah daya promosi. Daya promosi Kota Medan ini yang sudah jelas ke 5 negara peserta yang dari luar ini udah pasti. Kemudian pariwisata ini tidak hanya bicara ada gemes, ada gelar Melayu Serumpun, cuma acara Melayu Serumpun doang. Bukan. Cerita pariwisata adalah cerita yang mempunyai
efek multiplayer effect. Efek. Multiplayer effect. Iya. Jadi banyak dampak yang ditimbulkan dari pariwisata ini. Salah satunya ya pasti ekonomi kreatif yang ada di Kota Medan. Iya. Pasti. Juga banyak kan yang tersentuh industri-industri pariwisata dan sebagainya. Tapi yang pasti semua kegiatan itu mempunyai daya promosi yang menjadi kekuatan untuk mendatangkan orang. Kan udah pastilah ya. Iya. Biaya promosi udah kalau untuk produksi pabrikan biaya promosi itu sekitar 30% dari biaya produksi ya kan. Betul. Ya kan. Jadi ini kita buat event, kita siarkan. Sekarang media sudah terbuka, ada media sosial, ada media, semua media terlibat. Ya luar biasa ini daya siarnya, daya promosinya sehingga menjadi kekuatan baru. Kekuatan baru untuk orang datang ke Kota Medan bahwa Medan siap menggelar event yang tingkat internasional. Medan masyarakatnya menerima budaya apapun yang datang. Itu seperti itu Om. Baik. Ada beberapa kali saya diundang oleh Bapak hadir di kawasan Lapangan Merdeka. Itu kan ada event-event yang bahkan melibatkan seluruh anak muda atau anak-anak milenial. Komunitas-komunitas. Bahkan saya melihat waktu itu ada komunitas sepatu roda tampil untuk mewarnai dunia pariwisata. Itu ide-ide seperti itu bisa cerita Pak kira-kira Pak? Menarik itu. Tadi di awal juga saya sampaikan bahwa semua sektor bisa menjadikan objek pariwisata, kegiatan pariwisata karena pariwisata ini sifatnya general ini. Pariwisata bisa menyentuh apa saja. Kita lihat negara tetangga kita menyiapkan rumah sakit, menyiapkan dokter-dokter, malah dijadikan wisata sama mereka, wisata kesehatan, sehingga orang kita berbondong-bondong ke sana. Nah, seperti itu. Jadi apapun kegiatan yang ada di kehidupan kita bisa dijadikan sebagai objek daya tarik wisata. Nah, mengenai kegiatan tadi, tentu kita sudah mempetakan kegiatan yang kalau pariwisata ini selain memang harus profesional, juga harus atraktif. Atraktif. Supaya menarik. Supaya menarik orang untuk melihatnya, untuk sebagai alat promosi juga sangat baik. Jadi beberapa komunitas yang atraktif kita undang untuk hadir, ikut mewarnai Medan. Inilah Medan. Kita akan menggambarkan. Itu acaranya saja namanya sudah Pesona Colorful Medan. Iya, itu dia. Pesona Colorful Medan. Sekarang ini masanya disingkat orang menjadi PCM ya kan. Jadi itu setiap bulan sekali dulu ya. Sebelum masa pandemi. Sebelum masa pandemi itu sebulan sekali. Sebulan sekali. Jadi menggambarkan ini loh Medan. Ini loh potensi yang ada di Medan. Sebagai potensi pariwisata tentunya secara umum. Gitu. Jadi yang atraktif yang kita undang. Iya. Jadi memang sekarang itu jadi kerinduan masyarakat. Benar. Saya ada beberapa kali menghadiri, kemudian saya bincang-bincang dengan masyarakat dari berbagai strata. Dia bilang, ini enak Pak nonton ini Pak. Kalau yang awam kan. Tapi kalau, terima kasih Om, terima kasih. Luar biasa itu. Jadi melalui kita ini Pak, media podcastnya Om Bahar ini, kita ingin semua stakeholder juga ikut mendukung dari berbagai kalangan. Bahwa kita bangga, kita alhamdulillah, terima kasih. Memiliki pariwisata di bawah pimpinan Bapak Dinas Kepariwisataan ini semakin kreatif dan inovatif. Karena sekali lagi saya ingatkan, Bapak cenderung yang penting karya kita, supaya bisa monumental, bisa dijadikan semangat anak-anak muda, kan gitu Pak. Terkait dengan anak muda Pak, Medan itu kan punya semacam ikon Jakadandara. Masih ada tuh ya Pak ya? Ya masih ada Jakadandara. Itu ceritanya gimana proses ininya? Kalau sampai sekarang? Jadi begini, Jakadandara ini sesuai dengan tujuan pemilihannya akan kita jadikan sebagai duta pariwisatanya Kota Medan. Jadi mereka baik kegiatannya sendiri-sendiri maupun atas nama komunitas Jakadandara Kota Medan
ya kita harapkan untuk melakukan promosi potensi Kota Medan. Karena sekarang ini agak bergeser ini dari definisi pariwisata sebelumnya yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu pariwisata adalah perjalanan menuju tempat wisata. Sekarang sudah bergeser, seluruh dunia nih bergeser. Kenapa seluruh dunia? Karena parameter keberhasilan pariwisata suatu negara adalah banyaknya orang yang masuk ke negara tersebut. Banyaknya orang luar negeri yang masuk ke negara tersebut. Itu parameter keberhasilan pariwisata. Salah satu parameternya itu banyaknya orang luar negeri yang masuk ke negara tersebut. Jadi tidak memandang urusannya apa. Tidak memandang karena dia mau ke Danau Toba, tidak memandang dia mau ke Medan gitu, tidak memandang. Pokoknya masuk cap imigrasi, dia masuk ke Medan, itu salah satu parameter sebagai turis pariwisata. Jadi sekarang artinya tadi kita kembali ke definisi, sudah bergeser. Jadi sekarang pergerakan orang dari satu wilayah ke wilayah lain diikuti oleh pergerakan perekonomian. Itulah sebenarnya pariwisata. Orang dari luar Kota Medan ingin memanfaatkan potensi Kota Medan, mau kuliner, mau belanja apa, mau apa, itulah pariwisata. Jadi inilah kekuatan kita yang di Kota Medan. Untuk mendatangkan orang sebanyak-banyaknya ke Kota Medan. Jadi kita gunakan Jakadara ini sebagai daya promosi, sebagai duta. Kita mempromosikan apa saja potensi yang ada di Kota Medan. Mempromosikan apa saja sehingga orang tertarik datang ke Kota Medan. Itu kalau cerita Jakadara. Iya, itu memang dulu kan menjadi semacam kebanggaan anak-anak remaja, putra dan putri kalau udah ada kegiatan, wah ini untuk perebutan atau mencari kadernya Jakadara, wah itu luar biasa. Harapan kita ke depan, saya kira hal-hal seperti itu perlu dikembangkan. Menjadi generasi pesonanya Indonesia ya kan? Iya betul. Jadi satu sisi lain SDM-nya itu memang Jadi satu saat dia menjadi menjadi pekerja yang aktif, menjadi duta wisata yang aktif mempromosikan potensi apapun yang ada di Kota Medan. Itu dia. Baik, luar biasa ini. Pak Agus Suryono, nama beliau sekarang semakin terkenal, berkibar dan menjadi ini Pak ya, selebritis Kota Medan. Kalau orang cerita pariwisata tidak menyebut nama beliau, sepertinya ada beberapa di Asita atau di Givi. Saya ngobrol-ngobrol, kebetulan saya selalu ikut berbincang dengan mereka bahwa di bawah kepemimpinan Bapak banyak terobosan-terobosan dan luar biasa. Ini Pak menjadi harapan ke depan bahwa seorang Agus Suryono menjadi pendobrak semangat dunia. Kita kan sekali lagi tadi karena ada pandemi. Nah harapannya kepada mereka, para orang-orang yang memang aktif di dunia pariwisata dan termasuklah di travel, bagaimana himbauannya supaya tetap semangat kira-kira Pak? Sebelumnya terima kasih nih Om. Sanjungan ini jadi cobaan juga bagi kami nih, untuk bisa lebih baik lagi. Tapi saya harus cerita story dulu bahwa sejak saya di pariwisata, saya mengajak teman-teman yang ada di pariwisata merubah mindset dulu, merubah mindset dari mindset birokrasi, dari mindset birokrat menjadi mindsetnya entrepreneur. Sehingga teman-teman yang ada di dinas pariwisata ketika bicara kuliner harus merasakan bagaimana dia menjadi pelaku kuliner. Ketika bicara perjalanan wisata bisa dia merasakan sebagai agent travel. Ketika bicara hotel dia merasakan dia menjadi pegawai hotel. Jadi itu dulu yang kita robah. Kita robah mindset teman-teman sehingga
sehingga bisa sejajar pemikirannya minimal Iya. dengan pelaku-pelaku usaha, dengan asosiasi industri pariwisata yang ada di Kota Medan. Ya. Sehingga kalau ada staf dinas pariwisata bicara tentang Asita, tentang PHRI, tentang organisasi pariwisata lainnya, organisasi manajer hotel misalnya, harus mampu menyeimbangkan, mensejajarkan diri. Jadi itu yang saya memulainya. Memulai dari sana. Kemudian yang paling kita tekankan bahwa pariwisata dinamis. Pariwisata itu dinamis. Ekonomi kreatif itu dinamis. Harus selalu mengedepankan inovasi dan kreativitas. Potensi-potensi yang ada dalam dirinya baik secara pribadi maupun secara berkelompok. Oleh karenanya di tingkat kami aja staf pun ada perlombaan-perlombaan yang saya buat. Misalnya lomba foto di destinasi, buat video pendek 1 menit dengan aplikasi apa saja. Dengan alat yang sangat sederhana dan semua memilikinya harus. Karena kita semua wajib memiliki Android. Ya kan. Jadi kita berawal dari sana. Makanya kita bisa sejajar, bisa kita melaksanakan pekerjaan bersama-sama dengan para asosiasi. Itu Om, kalau hubungan dengan pelaku industri pariwisata. Baik, ada hal-hal yang sangat urgent untuk sebuah kesepakatan, artinya kebersamaan langkah bahwa seluruh asosiasi yang ada di Kota Medan, saya pernah ikut waktu Bapak pimpin di rapat di sebuah tempat. Itu luar biasa. Mereka merasa bahwa saatnya kita memberikan sesuatu buat Medan, misalnya kan gitu. Kan gitu ya. Iya, harus begitu, begitu. Harus mempunyai feel, rasa memiliki juga. Harus rasa memiliki, Medan ini milik kita. Harus punya rasa memiliki. Medan milik kita. Dan rumah kita. Rumah kita. Dan siapapun harus punya keinginan datang ke Medan. Itu ruh pariwisata yang harus kita ciptakan gitu. Itu. Khusus untuk rekan-rekan atau saudara-saudara kita yang di perantauan, apa himbauannya, Pak? Begini, Om, kita sebelum menghimbau, kita ajak untuk berkarya bersama. Para teman-teman yang ada di luar Kota Medan untuk membangun Medan. Sebelumnya kita udah tahu lah ya kalau Medan ini kota multikultural, ada 8 etnik asal Sumatera Utara, ada Melayu, ada Mandailing, ada Toba, ada Karo, ada Dairi, ada Simalungun, ada Tapanuli Tengah, ada Nias. Ada Angkola ya. Jadi Nias. Jadi potensi Medan ini 8 etnik asal Sumatera Utara ini. Potensi Medan ini yang berbasis yang berasal dari Sumatera Utara. Dan Medan ini sebenarnya banyak suku lain yang mempengaruhinya. Makanya kami gunakan sebagai potensi pariwisata juga. Ada Jawa, ada Minang, ada Aceh, ada keturunan Arab, ada keturunan Cina, ada keturunan India. Jadi yang 14 ini belum lagi kalau kita bicara etnik-etnik lainnya yang presentasinya kecil. Tapi memang hadir, memang sudah mempengaruhi interaksi masyarakat sosial di Medan. Jadi ini kita jadikan sebagai potensi pariwisata. Jadi mungkin Om harus tahu juga ini Om, penonton juga harus tahu ini. Bahwa di Medan harus sudah kita ciptakan karya fundamental yang saat ini sudah digunakan orang. Sudah pernah ada senam Om, ada senam. Ini sebenarnya gerakan senam. Tapi judulnya tetap kita sebut tari. Kalau Om pernah dengar sesuai dengan salam tadi, tari Ahoy. Tari Ahoy. Tari Ahoy ini Om, saya lahirnya dulu harus kita sampaikan. Tari Ahoy ini milik pemerintah Kota Medan. Diciptakan oleh aparatur pemerintah Kota Medan. Dan kami tidak sebutkan siapa namanya. Ini milik pemerintah Kota Medan.
Tari Ahoy ini adalah gerakan tari yang dijadikan senam, bersumber dari tarian-tarian asal Sumatera Utara. Kita robah, kita aransemen ulang musiknya menjadi satu gerakan tarian Ahoy. Tapi tarian Ahoy ini adalah senam. Senam. Dalam bentuk senam. Senam. Besok Om saya undang untuk senam di kantor kami. Siap. Karena setiap jam 8.30 kami senam Om. Untuk menjaga kebugaran tubuh seluruh pegawai. Meningkatkan imunnya. Iya, meningkatkan imun. Supaya tetap segar, supaya tetap sehat. Kami tiap pagi tari Ahoy. Pantas lah Bapak. Ya. Muda segar aja. Jadi tari Ahoy ini sudah ditarikan oleh peserta dari 6 negara. 6 negara. Ya itu yang saya sebutkan, Pada saat peserta gemes tadi menari Ahoy. Kemudian tari Ahoy sudah mendapatkan rekor muri, ditarikan oleh lebih dari 9.300 orang. Tahun 2019, ya. rekor muri. Ini oleh mahasiswa USU tahun 2019 mendapatkan rekor muri. Tari Ahoy juga sudah menjadi materi acara yang memenangkan Medan menjadi juara 1 di tingkat nasional. Ada namanya Pekan Pesona Lokal yang diadakan oleh stasiun TV nasional. Pertandingannya se-Indonesia dan saya garansi itu objektif. Objektif, kita juara 1 berturut-turut tahun 2018-2019. Jadi menggunakan tari Ahoy ini. Tari Ahoy juga sekarang kalau boleh kita lihat di media-media sosial, ada di YouTube juga. Itu sudah ditarikan oleh kabupaten-kabupaten yang ada di Sumatera Utara. Jadi ikon ini deh. Ya, jadi ikonik. Inilah kita ciptakan. Jadi sebelum cerita ke sana tadi bahwa Medan sudah punya ikon baru. Ikon baru tari Ahoy. Kenapa kita sebutkan tari Ahoy? Ini Om Bahar ini harus dukung ini. Om Bahar harus dukung ini. Siap. Kenapa saya bilang harus dukung? Karena proyeksi kita, tari Ahoy adalah tari yang kita lahirkan, sesuatu yang lahir dari Indonesia bagian barat. Saya harapkan sama seperti nanti menjadi tari pucu-pucu atau tari gemu famiri. Itu kan dari Indonesia Timur. Iya betul. Ya, jadi dari Indonesia Barat kita harapkan tari Ahoy. Jadi mohon dukungan Om ini. Siap. Tari Ahoy nanti referensinya kami berikan. Kalau perlu ini kesempatan ini mengundang Om ini. Ya, siap. Setiap jam 8.30 pagi kita tari Ahoy di kantor. Semua supaya tetap bugar, sehat, meningkatkan imunitas dan selanjutnya. Wah, luar biasa. Ini yang dahsyat sebenarnya. Iya. Kemudian cerita tentang ikon. Ya. Kalau itu tadi sudah sebuah kreatif dan inovatif yang Bapak dan seluruh staf buat, itu kan membanggakan. Yang sekarang kalau boleh saya ingin menyampaikan sependapat seseorang khusus tentang ikon Kota Medan. Nah, pertanyaannya apa ikon Kota Medan dalam bentuk benda? Misalnya kalau kita di Kota Siantar ada becak BEM, BS itu ya, ya. Kemudian Kota Medan apa itu misalnya? Karena menarik. Kalau dia becak Medan, belum ada yang bentuk misalnya katakanlah patungnya misalnya atau apa. Nah, kawan itu dia seorang budayawan, dia memberi saran ke saya, bagaimana kalau di titik 0 di depan kantor pos itu Pak, itu dibuat ikonnya Kota Medan. Kalau sekarang kan ada patung atau tugunya. Salah satu bank. Pertanyaannya, ketika orang datang di titik 0 itu, kurang berkesan. Kalau boleh dia kasih saran, bagaimana kalau gendang Pak Bung yang raksasa? Tapi dia besar, bulat jadi 0. Disitulah titik 0 Kota Medan. Dari situ kita berangkat ke utara, ke selatan, ke barat dan lainnya. Kalau boleh usulan itu menarik, saya bilang boleh nanti kita coba sampaikan. Menurut Bapak tidak harus itu sebenarnya. Ikonnya itu yang pantas dan yang menjadi semangat kebersamaan orang Medan itu kira-kira apa gitu? Jadi sah-sah saja ada permintaan.
Tapi harus disadari bahwa inilah uniknya Medan. Iya. Sebenarnya inilah kekuatan Medan, inilah uniknya Medan. Iya. Ikonnya nggak satu, Iya, Pak. ikonnya nggak satu, nggak diharapkan seperti orang di kota lain ikonnya satu gitu. Iya. Ikon Medan banyak. Banyak beragam ya. Beragam. Kalau dari sisi kebendaan kita tahu ada Menara Tirtanadi, Iya. kita tahu ada Balai Kota Lama, Iya. kita tahu ada yang persis di titik nol kantor pos Medan. Pos Medan. Kalau dari sisi kebendaan, tapi itu menjadi kekuatan tersendiri bagi kita. Itu saking banyaknya ikon di Medan ini gitu. Tapi kalau mengingat titik nol tadi, saya lebih sependapat sebenarnya itu dikembalikan menjadi monumen titik nol yang sedari awal. Bukan tugunya salah satu bank Iya. atau tugunya siapapun yang memiliki, bukan. Iya. Pariwisata ini butuh ikon, butuh apa kita bilang ya? Lambang yang bisa mengingatkan, mempunyai histori-histori tertentu. Ya. Jadi saya berharap ini, karena ini bukan kita yang kelola, Ya. ini dinas lain kelola, tapi sudah pernah kita sampaikan bahwa itu kembalikan lagi ke bentuk awalnya. Ada gapura, ada monumen titik nol. Ada. Kalau kita lihat dokumentasinya ada. Kita berharap itu dikembalikan seperti awalnya. Itu kalau itu mengenai ikon-ikon yang harus kita tampilkan lain, boleh silakan, tapi tidak harus di titik nol gitu. Kalau ini pendapat saya. Ayo silakan. Ada gambar orang menari umpama Serampang 12, ada gendang Pak Pungnya, ada tortor, ada boleh dimanapun boleh. Iya. Dimanapun boleh itu. Kalau itu, tapi kalau titik nol harus monumental. Iya. Harus monumental sesuai dengan tugu awalnya. Itulah. Itu. Baik, ya. Itu kan sebenarnya jadi wacana luas di masyarakat. Iya. Tapi kan tidak terekspos. Iya. Nah, kan gitu ya Pak ya. Ya. Kita ngobrol-ngobrol ketika wah ini serius nih ceritanya, saya bilang. Tunggu nanti ada momen ngobrol dengan Pak Kadis Pariwisata. Kan gitu kan. Tapi udah bisa terjawab, alhamdulillah. Tapi sosok Pak Agus sekali lagi. Ternyata setelah saya melihat latar belakang Bapak ini banyak juga prestasi-prestasi di bidang lain. Bahkan Bapak tercatat salah seorang pengurus KONI dan PSMS gitu ya. Dulu. Wah, itu kan berarti kita kan luar biasa PSMS. Luar biasa, siapa yang nggak kenal. Ternyata Bapak pernah ikut mewarnai itu. Barangkali sekarang kan kesannya gimana Pak? Jadi begini Om, saya sebenarnya paling tertarik ini di dunia pariwisata. Karena semua segmen dari mulai ini, maaf ini kalau bisa digambarkan, dari kegiatan orang dari mulai lahir sampai orang mati itu prosesnya itu semua bisa dipariwisatakan maksud saya. Ya, ada orang lahir misalnya ada klinik bersalin yang terkenal dengan dokter yang bagus, terkenal di Medan misalnya. Ini bisa saja orang mengadakan partus di kota Medan, bersalinnya di kota Medan. Kalau sampai mati yang saya bilang tadi, ada kegiatan cengbeng. Cengbeng ini kan perantau-perantau yang sudah berhasil umumnya jarah, ya kan? Umumnya jarah datang lagi kembali ke Medan seperti reuni. Ya itu. Jadi saya lebih tertarik ke pariwisata ini. Jadi masa lalu saya memang tidak pernah terekspos ini. Walaupun saya pernah menjadi sekretaris PSMS pernah. Ya. Saya sampai saat ini juga saya menjadi salah satu ketua bidang di KONI Medan juga. Bahkan jadi wakil bendahara ya. Saya juga saat ini menjadi ketua Pengcap, pengurus cabang Kota Medan, Persani, Persatuan Senam Indonesia. Itu jadi makanya Ahok cepat. jadi saya lebih tertarik kepada pariwisata karena di sini paling membutuhkan konsentrasi tentang inovasi dan kreativitas untuk mengembangkan Kota Medan. Itu Om. Baik, terima kasih. Iya. Karena menarik. Ya Om. Kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan salah seorang
ini apa namanya filmmaker Ya, Bang Manu di sini juga. ya. Dia cerita dia punya obsesi, wah bagaimana kalau PSMS itu kita filmkan, kita jadikan layar lebar, orang nonton di suatu tempat rame, yang nonton tuh orang-orangnya ini penggemar PSMS misalnya, itu kan menarik. Itu wisata juga. Ya, silakan berkoordinasi ke kita. Ini juga ada PH yang sedang koordinasi ke kita, Om. Buat film. Udah buat film, memanfaatkan talent-talent yang ada di kantor kita. Castingnya pun dari staf-staf kita semua. Wih. Ya, castingnya staf-staf kita semua. Berarti Pak Kadisnya ikut main juga nih. Ya, kebetulan saya bakatnya hanya bakat bakat mengelola saja lah, ya kan. Sudah Tapi masih cocok jadi cocok masih jadi anak mudanya. Iya. Saatnya sudah menjadi pembina, ya kan. Jadi biarlah generasi-generasi kita yang memang sekarang lebih canggih ya, anak-anak milenial. Baik, luar biasa. Begitu banyak informasi yang sudah Ya. Bapak Kadis Pariwisata Medan sampaikan. Ini menjadi pencerahan buat kita, Pak. Ya. Dan saya yakin masih banyak lagi yang ingin kita sampaikan. Ya. Tapi mungkin saya tahu di bawah kesibukan Bapak dalam tugas sehari-hari, mungkin kalau saya mohon maaf, mungkin kita pada dulu sampai di sini. Tapi harapan kita, jika ke depan nanti kami butuh informasi dari Bapak, jangan pula segan-segan, kita undang lagi, nanti datang lagi ya Pak ya. Ya, kita siap Om. Saya sampaikan tadi bahwa staf Dinas Pariwisata Medan harus siap. Kalau pengusaha itu kan harus siap kapan saja kan. Makanya jiwanya ini digeser, jiwa birokrat jadi entrepreneur. Jadi harus siap kapan saja ketika dibutuhkan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan pariwisata dan ekonomi kreatif. Luar biasa. Saya kira untuk menutupnya, berkenanlah Bapak Kadis menyampaikan lagi yel-yel tadi Pak. Iya. Sebelum Yel Salam Pariwisata Medan, saya nyampaikan undangan kepada Om Bahar ini. Setiap jam 8.30 kita ada tari Ahoy. Sekaligus kita ambil nanti dokumen bahwa Ketua Dewan Kesenian Sumatera Utara sudah ikut tari Ahoy. Ya, setiap pagi. Kalau perlu pengurus supaya sehat semua kita ikut tari Ahoy. Ya. Mudah-mudahan Pak. Baik. Undangannya kami terima dan akan kita. Ya, baik Om, kita sampaikan salam Colorful Medan lagi, salam pariwisatanya Kota Medan. Saya jawab. Kalau saya sampaikan Colorful Medan, Om jawabannya Ahoy. Ya, baik. Colorful Medan. Ahoy. Terima kasih. Baik. Para pemirsa, penonton podcast Om Bahar, hari ini perbincangan kita padakan sampai di sini. Silahkan yang ingin komen tulis siapa lagi kira-kira narasumber yang patut kita undang dan memberikan apresiasi, memberikan inspirasi buat kita semua. Kita ketemu lagi dengan podcast Om Bahar selanjutnya. Selalu tersenyum dan berpikir indah.